Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah Maha Besar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya milik Allah segala pujian. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas terucap di lisan dan terwujud melalui amal perbuatan. Atas kudro dan irodahnya lah kita masih bisa menghela nafas dan juga melakukan aktivitas yang tentu saja selama hayat di kandung badan sudah sepantasnya, dan selama itu pula wajib hukumnya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, saat ini sedang terjadi satu peristiwa yang genting sekaligus juga penting, yaitu terjadinya yang kata orang Sunda disebut dengan samagaha, atau dalam bahasa Arabnya disebut kusuf atau khusuf, atau lebih tepatnya sekarang terjadi yang namanya gerhana matahari hibrid. Bukan berarti ada gerhana matahari online dan juga offline, tapi gerhana matahari total, cincin ataupun sebagian dalam waktu yang relatif sama. Nah, disebut sebagai satu peristiwa yang genting karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bumi beredar dari garis edarnya dengan orbitnya yang kemudian mengelilingi matahari. Itu terjadi karena satu medan magnet gravitasi yang kemudian terjadi timbul dari putaran matahari yang begitu kencang. Nah, pada saat ini ketika posisi bumi, bulan dan matahari sejajar, maka sebenarnya itu ada pada titik kritis bumi ketika mengalami masa perputarannya, masa revolusinya. Terlalu lama saja, bahkan mungkin bisa jadi menyebabkan sesuatu yang amat sangat berbahaya bagi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan disebut juga sebagai peristiwa yang amat penting karena dari gerhana ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu perlu diketahui bahwa orang-orang terdahulu meyakini bahwa terjadinya gerhana samagaha itu karena campur tangan dari para dewa. Bahkan mungkin bagi kaum kolonial masih mengenal bahwa ketika terjadinya samagaha itu nuju di leg-leg Batara Kala. Nah, maka pada saat yang bersamaan bagi ibu-ibu yang kebetulan sekarang sedang mengandung, jangan keluar, nyumput di handapun golodog. Dan bagi yang lain yang tidak itu, maka harus menabuh tabuh-tabuhan, ngagandengan itu supaya si Batara Kala teh ngautahkeun deui bulan atau panon poe. Nah, maka sebenarnya kepercayaan ini dari dulu ya sudah ada di berbagai macam bentuk kepercayaan, mungkin dengan versinya yang berbeda, tapi intinya sama, ada campur tangan dari para dewa. Kalau misalkan di Mesir mungkin mengenal yang namanya Dewa Ra, dewa matahari, yang sedang bertarung dengan si Jahatna lah gitu.
Kalau di Jepang mungkin ada dewa Amaterasu, ya, dewa Tsukuyomi dan lain sebagainya. Nah, hari ini ketika teknologi sudah maju, ya, ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka ditemukanlah bahwa memang terjadinya gerhana itu adalah sifat yang alamiah, karena memang bentuk perputarannya demikian. Kita berputar, berotasi sekaligus juga berevolusi, itu diiringi oleh matahari dan juga oleh bulan itu sendiri. Maka ketika terjadi posisi sejajar, maka terjadilah gerhana matahari sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini. Namun ketika teknologi atau pemahaman ilmu pengetahuan itu datang, justru orang-orang jadi semakin menganggap bahwa gerhana itu sebagai suatu fenomena alam biasa saja, tak ubahnya seperti fenomena alam yang lainnya. Jadi ada, kalau kita bisa simpulkan, ada dua kutub ekstrim dalam hal ini menyikapi gerhana. Yang pertama yang beraliran mistis, yang pertama ketika menganggap bahwa ada campur tangan roh-roh halus, roh-roh yang kemudian disembah oleh orang-orang terdahulu yang kemudian mengakibatkan gerhana. Dan satu lagi kutub yang menganggap bahwa ya sebatas fenomena biasa. Jadi tidak perlu untuk kemudian melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maka dalam hal ini Islam berada di titik pertengahan, sinegar tengah, wasatiyah, di mana Islam tentu menganggap fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini itu adalah suatu yang tentu saja rasional. Secara saintifik memang demikian terjadi, tapi secara substansi ini tentu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kita dituntut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk segera berdoa kepada Allah, bertakbir kepada Allah, sholat, bersedekah, dan seterusnya. Nabi sendiri mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan juga bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah, dari sekian banyak ayat-ayat Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidak kemudian gerhana atau terjadinya hal tersebut kecuali karena kematian atau hidupnya seseorang. Tidak, itu semua atas dasar kehendak Allah. Karena memang kebetulan pada saat terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, yaitu gerhana matahari, yaitu tidak lama berselang selepas kewafatan putra laki-lakinya satu-satunya yang bernama Ibrahim, yang kemudian dianggap oleh masyarakat pada saat itu, bahkan tidak menutup kemungkinan orang-orang beriman bahwa terjadinya gerhana atas dasar kewafatan Ibrahim. Bukan, sekali-kali bukan. Dalam redaksi yang lain Nabi menyebut walakin yukhawifullahu ibadah. Justru adanya gerhana, adanya tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah dalam rangka membuat hamba-hambanya takut, merasa kemudian tidak ada yang berkuasa, berkehendak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tak mampu, tak kuasa untuk kemudian menghentikan yang namanya peristiwa tersebut. Maka daripada itu, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika, kalau kalian melihat sedikit saja dari hal itu terjadi, artinya mulai kontak awal, fafzau, maka bersegeralah kalian dalam keadaan takut, ila dzikrih, untuk mengingat Allah, wa du'ai, dan juga berdoa kepada Allah, wastighfari, dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini sedang terjadi suatu peristiwa yang amat sangat genting, yang kemudian bisa jadi amat berpengaruh pada kehidupan kita. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu saja peristiwa yang terjadi pada saat ini juga adalah peristiwa yang penting, karena dari peristiwa ini kita bisa belajar banyak hal. Di antaranya bahwa kita diingatkan kembali tentang kekuasaan Allah, tentang matahari dan juga bulan, yang bisa jadi kita anggap biasa saja, anggap sebagai sesuatu hal yang sepele, padahal pengaruhnya terhadap kehidupan yang ada di muka bumi ini amat sangat besar.
Kalaulah kemudian tanpa adanya matahari kita tidak akan mengenal yang namanya siang, tanpa adanya bulan kita tidak akan mengenal yang namanya musim. Bahkan mungkin nyaris tidak akan pernah ada kehidupan sama sekali di muka bumi ini. Makanya dalam hal ini disebut ayat, kan itu berarti tanda. Tanda akan apa? Tanda akan kebesaran Allah, tanda akan kekuasaannya, bahwa adanya matahari, adanya bulan, itu tentu ada yang menciptakan, tidak jadi begitu saja. Dan itu hanya baru 2 saja di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana kalau kita juga lihat alam semesta ini yang begitu luasnya, di mana kita hanya serpihan debu kecil di antara alam raya bermiliar-miliar galaksi. Bumi saja itu tidak kelihatan sama sekali, seolah titik atom kecil di luasnya samudra alam raya ini. Dan apalagi kita yang ada di dalamnya, yang kemudian tidak punya apa-apa, yang kemudian tidak berkuasa apa-apa. Sudah sepantasnya kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang lantas menyebutkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam raya. Di antaranya di surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyah." Katakan, apa pendapat kalian kalaulah Allah jadikan malam itu bagi kalian selama-lamanya, terus-terusan sampai hari kiamat? Maka katakan, siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan cahaya, yang akan menerangi kehidupan kita? Qul ara'aitum, katakan, apa pendapat kalian? In ja'alallahu lakumun nahara, kalaulah Allah jadikan bagi kalian siang itu sarmadan ila yaumil kiamat, selama-lamanya, terus-terusan sampai terjadinya hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang mampu kemudian mendatangkan malam yang membuat kalian tenang? Dari sini saja banyak sekali Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita tentang begitu besarnya kuasa Allah, yang bisa jadi kita alfa, kita abai dari kemudian memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Ayat Allah itu bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat Allah juga tersebar di alam muka bumi ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, di alam muka bumi ini juga, di dalam bumi ini yang kita tinggali itu ada ayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian sendiri, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Maka tentu ketika banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang lantas kita baca, kita tadarusi khususnya pada bulan Ramadan ini, tentunya juga meningkatkan kesadaran kita, awareness kita tentang begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa begitu kecilnya kita sebagai hambanya, yang dalam hal ini tiada lain tiada bukan untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam ayat Al-Qur'annya tidak alpa menyebut tentang ayat-ayat kauniyah ini. Jelas di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-190 dan 191 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, wahtilafil laili wan nahar, begitupun pergantian siang maupun malam, la ayatil liulil albab, ada ayat, ada tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal hatinya, di mana akalnya berfungsi, hatinya pun juga sama berfungsi, bekerja sama untuk menangkap tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu orang yang punya akal hati? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring. Walladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka yang mampu bertafakur, merenung, menggunakan pikirannya dalam penciptaan langit dan juga bumi. Maka sampai mereka mengatakan, Rabbana
ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun di alam raya ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia, hanya sebagai permainan belaka. Justru ada tujuan mulia ketika nanti seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai semua pertanggungjawabannya. Nah, maka dari hal tersebut, dari ayat yang tadi dibacakan dan juga peristiwa yang terjadi saat ini, maka sudah sepantasnya kita manfaatkan, kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk bertafakur, momentum untuk merenung. Kadang kita suka mengeluhkan, kok kenapa ya waktu itu berjalan begitu cepat, teka raos asa cikeneh kamari da nya tuh. Kusabab naon? Kusabab tara ngerenung, tara kemudian ingat bertafakur, maka begitu berlalu begitu saja. Bahkan kita mungkin ditipu, dibodoh-bodohi oleh kehidupan dunia, sehingga kita lupa akan tujuan utama kita. Yang kita pikirkan dalam otak kita itu, dalam hati kita bahkan uang dan uang, duit deh jeung duit deh. Cuan is number one. Maju tak gentar membela yang bayar. Pikiran teh healing deh. Balik-balik rungsing. Karena memang tidak dipakai kemudian untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa di mana asal, kamana bakal. Makanya dalam hal ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertafakur, untuk merenung, supaya menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang dibodoh-bodohi, orang yang mudah tertipu. Siapakah orang yang cerdas itu? Kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Yaitu orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang menghisab dirinya sendiri, senantiasa mengevaluasi diri. Tidak pernah kemudian alpa untuk kemudian introspeksi. Karena pasti setiap hari, setiap detik bahkan yang kita lakukan tidak akan luput dari yang namanya kesalahan, kealpaan. Dan juga mempersiapkan diri kepada hal yang akan terjadi setelah kematian. Karena kita sebagai orang-orang beriman disebut sebagai orang-orang yang cerdas karena pikiran kita tidak terkungkung hanya sebatas di dunia ini saja, tapi pikiran kita melintas nanti ke alam sana, alam yang sebenar-benarnya, alam yang abadi, alam yang tidak ada tempat kembali kecuali hanya di sana, yang hanya ada dua pilihan antara surga dan neraka. Jangan sampai kemudian kita menyesal menjadi orang-orang yang lemah. Kata Nabi, siapakah itu orang yang lemah? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan dirinya hanya kepada untuk memperturuti hawa nafsunya, yang tentu saja watamanna 'ala Allah, karena sebatas mengikuti hawa nafsu maka ia hanya berangan-angan kepada Allah. Memang tidak dipungkiri punya keinginan, pasti tentu kalau ditanya ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, tapi hanya sebatas angan-angan belaka, hanya sebatas keinginan tanpa diwujudkan, tanpa amal perbuatan. Yang tentu saja jangan sampai kemudian kita menyesal. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Tatkala neraka jahim sudah dinyalakan senyala-nyalanya, surga dibuka lebar, barulah pada saat itu setiap jiwa, setiap orang sadar apa yang sedang dihadapi. Maka daripada itu harus kita jadikan bahwa peristiwa ini sebagai peristiwa yang amat sangat genting dan juga penting, di mana kita mampu memanfaatkan waktu, memakmur umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungkan nasib kita di kehidupan kelak. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah, bahwa bertafakur sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun tanpa adanya tafakur. Karena hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak untuk diperjuangkan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.